Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan pengajian kita ini membawa berkah bagi kita, bagi keluarga kita, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya jadi ingat usulannya Pak Ator ini. Jadi benar juga saya kira kalau kita mungkin selang-seling ya. Yang kalau nggak selang-seling ya pokoknya tafsirnya tetap jalan gitu. Ada tafsir, ada masalah akhlak juga ya. Baik semuanya siap-siap dengan Al-Qur'annya ya. Al-Maidah ayat 20. Saya kira sudah siap semuanya ya. Kita lanjutkan kembali tafsir kita pada pertemuan yang dulu. Kita udah sampai pada Al-Maidah ayat 19. Nah sekarang kita lanjutkan dengan Al-Maidah ayat 20. Dan untuk ke depan insya Allah tafsir kita ini per ayat gitu, biar lebih mengena ya, lebih paham, insya Allah lebih paham, lebih teliti dalam mentadabburi atau memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau terlalu banyak, kalau di tafsir Ibnu Katsir itu kan sampai 6 ayat kalau nggak salah. Jadi nggak selesai-selesai itu nanti. Ya, saya pecah-pecah aja menjadi satu ayat ya. Tapi isinya ya sebagian besar dari tafsir Ibnu Katsir ya. Baik, kita langsung mulai. Kita belajar membaca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu." Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu." Kalau kita hitung panjang-panjangnya itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba bayangkan kalau panjang pendeknya kita salah ya. Itu panjangnya itu udah 7 yang kita baca tadi. Nah, belum lagi tebal tipisnya, belum lagi yang pendek mungkin dibaca panjang ya. Angkanya perlu. Kalau nanti ada pertanyaan langsung disela aja nggak apa-apa ya, saya izinkan ya, nggak apa-apa. Daripada nunggu nanti lupa ya. Mau tanya apa aja ya, termasuk masalah tajwid ini. Memang Al-Quran ini khusus ya. Jadi dalam membaca itu ada aturannya, ada tajwidnya. Kalau baca hadis atau bahasa Arab atau ngomong bahasa Arab gitu, ya tidak wajib pakai tajwid ya. Kan? Yang penting paham gitu aja. Tapi kalau Quran tidak bisa itu. Jadi harus ada tajwidnya. Kalau belum bisa ya dikit-dikit belajar. Mungkin kalau ini gimana, kalau nggak paham, belum paham ditanya ya latihan gitu dikit-dikit ya, biar ada perkembangan. Kalau latihan belum bisa-bisa ya terus saja latihan sebisanya gitu. إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا.
ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka. إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. Ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka. Enak kalau ayatnya pendek gitu, agak santai gitu ya. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin sehubungan dengan tajwid? Disela aja ya kalau ada yang bertanya ya, sambil saya melanjutkan. Baik, kita terjemahkan kata demi kata ya. Wa il qala. Apa artinya? Yuk sama-sama. Wa il qala bukan ingatlah sebetulnya. Ketika, ya, ketika. Dan ketika berkata, dan tatkala berkata, maksudnya karena dia qala ya. Di situ ditulis qala, makanya dikasih ingatlah diterjemah itu. Qala itu artinya di masa lalu. Ya, di masa lalu itu disebut qala. Makanya qala Allah sudah berkata. Nah, di sini juga dan ketika dia berkata. Siapa yang berkata? Musa. Musa ya. Nabi Musa maksudnya. Dan ketika Nabi Musa itu berkata, ingatlah ketika Musa itu berkata liqaumihi, kepada kaumnya. Jadi di situ ada 3 kata ya. Ada li, ada qaum, ada hi. Li itu artinya bagi atau kepada boleh. Qaum ya kaum udah umum ya kaum. Hi itu dia. Ya, bagi kaumnya dia, bagi kaumnya Musa. Apa yang dia katakan? Bagaimana perkataannya Musa? Ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru. Ini kalau dibaca terpisah gitu ada u-nya ya. Kalau dibaca terpisah gitu, uzkuru. Kalau lagi baca Quran mau diulang dari situ berarti bacanya ada u-nya. Uzkuru. Apa uzkuru? Zikir ya. Iya, apa tadi? Ingatlah. Ingatlah atau berzikirlah. Ingatlah oleh kalian semuanya nikmatallahi, nikmat Allah, ya nikmat Allah alaikum, atas kalian. Maksudnya ingatlah atas semua nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian. Nah, ini kata-kata Musa kepada kaumnya. Idz ja'ala, ketika dia menjadikan fikum, di dalam diri kalian, ya, di dalam kalian, ya, di dalam kalian, ketika dia menjadikan di dalam kalian, fi itu di dalam ya, anbiya, ya para nabi. Nah, kalau satu itu nabi, kalau anbiya itu banyak nabi, ya, jamak ya. Jadi anbiya itu para nabi. Ketika dia menjadikan di dalam kalian itu para nabi, wa ja'alakum, dan menjadikan, dan dia telah menjadikan kamu, telah menjadikan kalian. Dia ini siapa maksudnya? Allah ya. Dan dia telah menjadikan kalian, yang lebih pas artinya kalian ya, karena di situ kum. Kalau kamu itu ka biasanya ya,
Tapi gak apa-apa, yang penting maksudnya sama ya. Muluka, mulukan. Apa di situ? Hah? Ya, raja boleh. Terus ada arti yang lain mungkin? Di situ raja semua. Sebagai orang-orang merdeka, itu beda ya terjemahnya. Wa atakum, ya, dan dia telah memberikan kepada kalian, nah gitu ya. Dan dia telah memberikan kepada kalian malam yukti, apa yang belum pernah diberikan, apa yang belum pernah dia berikan, apa yang belum pernah dia berikan, ahadan, kepada seorang pun minal alamin, dari seluruh alam. Ya, coba bacakan arti yang lengkapnya. Coba Pak Hari ini, Pak Hari nomor 1 nih di sini. Sebelum lanjut, kalau ada pertanyaan tolong disela aja ya. Pertanyaan tajwid juga boleh ya, disela aja daripada lupa nanti kalau disuruh nunggu. Nah, baik, kita langsung masuk kepada tafsirnya. Paling tidak di ayat 20 ini saya membaginya dengan ada 5 bagian ya, ada 5 bagian. Yang pertama adalah wa il qala Musa liqaumihi, dan ingatlah, ini kalau diterjemah ya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Yang pertama adalah Allah di sini bercerita gitu loh. Allah menceritakan tentang Musa. Tentang Musa. Tahu Musa semuanya ya, saya kira ya. Dari SD kan sudah pernah disebut-sebut ya, Musa. Siapa itu Musa? Anaknya siapa Musa? Musa itu adalah anaknya Imron. Ya, Musa itu adalah anaknya Imron. Saudaranya siapa namanya? Ini ada perbedaannya. Ternyata Musa itu bukan saudaranya Maryam, bapaknya sama ya, namanya. Ya. Saudaranya Musa itu Harun. Saya nggak tahu, yang saya tahu itu. Jadi Musa itu bapaknya namanya Imron. Terus saudaranya namanya Harun. Lah, Imron di sini itu Imron yang mana? Di dalam Al-Qur'an disebut surah Ali Imron. Nah, itu Imron yang mana ini? Bapaknya Musa atau bapaknya Maryam? Yang saya tahu itu, nanti kalau ada riwayat lain saya tolong dikasih tahu ya. Jadi itu yang pertama. Musa ini adalah seorang nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Ini Musa. Seorang nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Nah, siapa yang mengasuh Musa ini? Yang mengasuh siapa? Ada yang tahu? Yang mengasuh Musa itu adalah istrinya Fir'aun. Namanya Asia. Itu sedikit tentang Musa. Jadi kalau kita lihat nenek moyangnya Musa itu beranjak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini mempunyai, yang terkenal itu adalah ada 2 anak ya, ada 2 anak namanya Ismail dan Ishak. Tapi sebetulnya ada 4 anak ya, ada 4 anak sebetulnya yang terkenal dari istri yang berbeda. Jadi Ibrahim ini mempunyai 4 orang istri. Kalau yang terkenal kan 2 orang ya. Ibrahim itu punya 4 orang istri. Istri yang pertama itu Sarah, istri yang kedua itu Hajar Al-Qibtiyah, kemudian Hajun binti Amin, dan Kontura Al-Kan'aniyah dari Kan'an. Dari 4 orang istri ini Nabi Ibrahim punyai beberapa orang anak. Yang terkenal itu adalah Ismail
dari Hajar, dan Ishak dari Sarah. Semuanya mempunyai keturunan menjadi para nabi, menjadi nabi, kecuali dari Hajun binti Amin, yang tidak ada riwayat keturunannya ada yang menjadi nabi. Ya, yang menjadi nabi itu dari keturunannya Ismail, atau dari keturunannya Hajar, dari keturunannya Sarah, dan dari keturunannya Konturab Al-Kan'aniyah. Nah, yang paling banyak menjadi nabi adalah dari keturunan siapa? Dari keturunan Ishak. Ishak ini mempunyai keturunan yang bernama Yakub, Nabi Yakub. Nah, inilah yang dikenal dengan nama Israel ya, Yakub ini. Dari Yakub ini menurunkan nabi-nabi, jumlahnya kira-kira 13 ya. Ada 13 nabi dari keturunan Yakub. Yang saya catat di sini adalah Yusuf, Yunus, Musa, Harun, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa. Yang pertama adalah Yusuf dan diakhiri dengan Nabi Isa. Ini sampai belasan jumlah nabinya dari keturunan Israel. Sedangkan dari keturunan Madian, dari istri yang keempat, itu adalah Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Hud, dan Nabi Soleh. Ya, meskipun secara tidak langsung ya. Dari keturunan Ismail hanya satu nabi. Siapa itu nabinya? Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Hanya satu dari keturunannya Ismail. Coba bayangkan ini, keturunannya Israel ini banyak sekali menjadi nabi ya. Nah, yang kedua, apa maksud Allah menceritakan kisah Musa di Al-Quran ini apa sebetulnya? Tidak lain adalah untuk dijadikan pelajaran oleh umat akhir zaman. Yang baik ditiru dan yang jelek harus ditinggalkan. Itu pelajarannya. Apapun kisah dalam Al-Quran, maka yang baik itu ditiru, yang jelek harus ditinggalkan. Liqaumihi, ini bagian yang ketiga dari bagian yang pertama, tapi dari sub bagian yang ketiga. Liqaumihi, kepada kaumnya. Nah, apa tadi nama kaumnya Nabi Musa? Anak cucu Yakub atau Bani Israel. Suatu kaum yang sangat bandel, suatu kaum yang sangat ingkar dan sombong, serta kaum yang manja, bahkan adalah penakut ya. Kaum yang bandel, ingkar, sombong, penakut, dan manja. Ini kaumnya Nabi Musa. Berikutnya adalah sifat-sifat kaumnya Nabi Musa ini banyak diabadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah gemar merubah firman Allah. Bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 75. Yang kedua, gemar menyembunyikan kebenaran. Bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 42. Yang ketiga, gemar berbuat dosa atau fasik. Bisa dilihat di surah Al-Imran ayat 110. Berikutnya adalah merupakan musuh yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Bisa dilihat di surah Al-Maidah ayat 82. Yang berikutnya adalah hanya menerima kebenaran yang sesuai dengan nafsu dan keinginan mereka. Ya, kalau nggak sesuai dengan nafsu mereka, nggak sesuai dengan keinginan mereka, maka disembunyikan kebenaran itu, ditutup-tutupi. Bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 87. Yang berikutnya, gemar mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, dicampur aduk. Jadi yang salah seakan-akan benar, yang benar seakan-akan menjadi salah. Ini kalau kita
punya sifat-sifat yang demikian itu jadi sama dengan Bani Israel ya. Bisa dilihat di surah Al-Imran ayat 71. Yang berikutnya, apabila mereka menjadi seorang pemimpin, maka tidak akan ada kebaikan bagi yang dipimpinnya. Ya. Tidak akan ada kebaikan jika mereka menjadi pemimpin. Ini bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 53. Yang berikutnya, hasad terhadap Islam, dengki terhadap Islam, bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 90, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Oleh karena itu, kita ini dilarang meniru, apalagi mengikuti jalan mereka ini, jalan Bani Israel. Ya, makanya mereka di dalam Al-Quran yang kita baca setiap hari, mereka diberi gelar apa? Al-Maghdub, Ghairil Maghdub, Ghairil Maghdubi. Ya, orang-orang yang dimurkai. Nggak boleh mengikuti jalan mereka. Kita kan disuruh berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa itu? Adalah jalannya orang-orang Yahudi. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir ya. Baik, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah ya qaumil kuru ni'matallahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Ini bagian yang kedua. Dan bagian ini saya pecah-pecah lagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah ya qaumi, wahai kaumku. Jadi apa yang tersirat di dalam makna ya qaumi ini, panggilan ya qaumi menunjukkan bahwa diutusnya Nabi Musa alaihi salam ini adalah khusus bagi kaumnya saja. Ini maksudnya. Ya, kita kan cuma kalau lihat terjemahkan wahai kaumku gitu. Nah, jadi ada maksudnya. Al-Quran itu menulis dengan kata-kata ya qaumi. Itu menunjukkan bahwa diutusnya Nabi Musa adalah khusus bagi kaumnya saja, terbatas untuk kaumnya semata-mata. Beda kan kalau di Al-Quran kan, kalau Rasulullah memanggil bagaimana? Ya qaumi gitu kan, enggak kan? Macam ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi Islam itu umum sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Enggak ada Rasulullah manggil dengan ya qaumi, itu enggak ada. Ya, mungkin ada tapi sangat kecil sekali ya. Rata-rata memanggil dengan panggilan yang umum. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah umum, universal, rahmatan lil alamin. Yang kedua, bagian yang kedua adalah uzkuru, ingatlah oleh kalian semuanya. Nah, maksudnya bagaimana? Ini di dalam tafsir yang lain, mengingat itu maksudnya bilisanikum wa qulubikum. Jadi ingatlah dengan lisan kalian dan dengan hati kalian. Nah, orang kalau dikasih nikmat hanya bilang alhamdulillah saja, enggak cukup ya. Ya, itu memang bagian dari syukur, tapi hanya bagian kecil saja, bagian kecil. Jadi uzkuru bilisanikum wa qulubikum. Ini dalam tafsir yang lain. Ingatlah, maksudnya adalah ingatlah dengan lisan kalian dan hati kalian. Dalam hal ini uzkuru maknanya apa? Maknanya adalah ushkuru wala takfuru. Bersyukurlah kalian dan janganlah kalian kufur. Ini penggalan yang kedua ya, dari bagian yang kedua tadi. Penggalan yang ketiga adalah nikmatallahi alaikum. Nikmat kalian, nikmat Allah yang dianugerahkan Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat Allah
akan memicu cinta dan ibadah kita kepada Allah. Dengan mengingat nikmat Allah, maka cinta kita kepada Allah akan terus tumbuh dan ibadah kita akan terus bersemangat dengan mengingat nikmat Allah ini. Bisa dilihat di dalam tafsir. Allah melebihkan Bani Israel dari umat-umat yang lain pada masa itu. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan kami telah melebihkan kalian dari sekalian alam. Yang kedua, yang itu tadi bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 47 ya. Nikmat Allah atas Bani Israel apa? Mereka diselamatkan dari Fir'aun dan para pengikutnya. Bani Israel itu jadi budak-budaknya Fir'aun ya pada masa itu. Tapi sama Allah diselamatkan. Bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 49 sampai 50. Ini nikmat yang kedua. Yang ketiga, Allah mengampuni karena mereka telah menyembah anak sapi. Bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 52. Saya nggak bacakan ayatnya ya, nanti terlalu lama nanti. Yang keempat, Bani Israel ini diberikan kitab oleh Allah, kitab secara langsung, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan suhuf ya, dan suhuf Ibrahim wa Musa, ada kan ya, diberikan suhuf, diberikan Taurat, diberikan Zabur, diberikan Injil. Ini luar biasa ini Bani Israel ini dapat empat kitab ya. Nikmat yang kelima adalah dibangkitkan setelah mati disambar petir. Bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Yang keenam adalah mereka kalau berjalan, kalau berpergian selalu dinaungi dengan awan. Luar biasa istimewa ini umat ini ya. Dinaungi oleh awan dan diberi makanan dari surga, namanya manna dan salwa. Nah, ini bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian yang ketujuh adalah diberikan minuman sesuai selera mereka masing-masing. Ya, dengan apa? Tinggal Nabi Musa itu menancapkan tongkatnya kepada batu, maka memancarlah 12 mata air atau 12 macam minuman sesuai kesukaan suku masing-masing. Ada 12 suku itu. Ya. Luar biasa dimanjanya ini. Luar biasa. Dan masih banyak sebetulnya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel ini. Ini bagian yang ketiga dari penggalan yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.